Jadi Bu Ning dan teman-teman semuanya, kajian ini alhamdulillah udah masuk kajian yang ketujuh Bu Ning. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi memang kemarin dengan teman-teman dan eh, menyampaikan juga mungkin ke Ibu dan Mbak Enda dan lain sebagainya bahwa insya Allah ini pelan-pelan walaupun masjidnya belum ada Bu Ning, kajiannya insya Allah mau kemarin insya Allah apa niatnya dirutinkan Bu Ning. Betul. Karena walaupun masih dalam kondisi pandemi ini, jadi memanfaatkan online dulu virtual untuk kajian-kajian rutinnya, insya Allah. Biar efektif. Tapi alhamdulillah kegiatan-kegiatan eh, kegiatan sosial, kegiatan pembinaan di masjid, alhamdulillah ini terus berjalan Bu Ning dan teman-teman semuanya. Alhamdulillah kemarin yang terbaru di Jumat kemarin selain Jumat berbagi, alhamdulillah di saat yang sama ada pembagian hadiah Bu Ning dan teman-teman karena Hmm. eh, di Masjid Binaan itu kemarin kita adakan lomba mewarnai masjid ya Bang Gun ya Hmm. dalam rangka 17 Agustus. Sekaligus Masya Muharram. Allah. Satu Muharram ya, satu Muharram dan 17 Agustus karena berdekatan jadinya disatukan peringatan momentumnya. Dan Masya Allah hampir semua santri itu ikut serta Bu Ning yang kita Alhamdulillah. Semangat prediksi ya anak-anak ya. yang kita prediksi Betul cuman lihatnya. 40-50 ternyata yang datang itu hampir 90-an ya hampir hampir semua ya Bang Luar Gun ya. biasa. Masya Ah, Allah. Insya Allah. Nah, jadi memang niat kemarin yang kenapa digambar masjid, mudah-mudahan mereka teringatlah Bu Ning dan makin menancap di hati mereka bahwa mereka harus senantiasa hadir dan memakmurkan masjid. Jadi Bu Ning cerita masjid yang awalnya dulu waktu kami datang pertama mungkin 2 asap ya bangunnya 2 asap, 3 asap ya Bu Ning ini, masya Allah. Kok terlambat dikit kita udah dapat tempat di dalam ya bangunnya untuk yang jamaah ikhwannya gitu. Alhamdulillah. Udah harus keluar, masya Allah, alhamdulillah. Hmm. Jadi ya, ya walaupun baru tapi masya Allah atas izin Allah dimudahkan Allah kita ngelihat juga perubahan-perubahan dan uh, perkembangan lah Buning dan ini masya Allah kita ingin juga mengucapkan terima kasih kepada Buning dan teman-teman semuanya atas dukungan doa dan lain sebagainya sehingga alhamdulillah nih banyak sekali yang merasakan manfaat lah dari berbagai program yang sudah dihadirkan dan kemarin juga izin sekaligus melaporkan Bangun ya sambil menunggu teman-teman. Alhamdulillah kita kemarin meniatkan juga nih Bu Ning, alhamdulillah dan teman-teman semuanya untuk program Masjid Berbagi. Jadi Masjid Berbagi ini adalah salah satu program yang uh, dimulai ataupun dijalankan untuk memuliakan guru ngaji dan santri Akademi Cinta Masjid. Bu Ning. Jadi Masya Allah kemarin kita rutinkan tiap bulan ya Bang Gun ya, mudah-mudahan ya. Insya Allah dan udah berjalan ke-5 kali ya Bang Gun ya. Kalau untuk masjid berbaginya udah jalan sampai ke-5, jadi kita menyediakan atau memberi kebutuhan pangan untuk guru ngaji dan alhamdulillah ini sudah kita tambahkan juga dengan tambahan uang saku teman-teman semuanya. Jadi Masya Allah ketika program ACM ini dijalankan dan santrinya antusias sekali dan orang tua juga Masya Allah merasakan manfaatnya, pihak masjid malah juga pengen ikut serta Buning, jadi tergerak juga untuk mensupport kegiatan. Jadi Masya Allah awalnya mungkin infak Jumat atau infak Jumatan yang biasa didapatkan itu infak tiap pekannya itu rata-rata di angka 2 sampai 3 juta, sekarang Masya Allah dari angka 7 sampai 8 juta Bu Ning. Alhamdulillah. Infaknya itu jadi juga Luar meningkat. Nah, biasa. alhamdulillah akhirnya adalah tambahan atau uang saku untuk para guru ngaji nih Bu Ning dan yang diberikan oleh pihak masjid. Nah, kemarin juga kemarin teman-teman niatkan untuk nambahkan Bu Ning. Jadi mudah-mudahan kita niatkan untuk memuliakan guru ngaji agar mereka juga serius dan fokus serta totalitas juga mengajar ngaji di masjid-masjid binaan ini. Jadi kemarin juga selain pangan kita tambahkan juga dengan uang saku tambahan dari kita untuk menambahkan apa yang sudah mereka dapatkan dari masjid. Nah ini mohon doanya oleh sahabat 4 pilar semuanya, mudah-mudahan dimudahkan Allah untuk terus kita bisa jalankan tiap pekan dan tiap bulannya dan mudah-mudahan nanti bisa semakin banyak lagi guru ngaji yang kita bisa insya Allah muliakan dan bahagiakan. Jadi memang baru juga kita ketemu lah ya Bang Gun ya bahwa selama ini memang guru ngaji itu memang
nggak diperhatikan karena memang mungkin dari masjid juga terbatas secara keuangan. Nah, mudah-mudahan dengan support dari kita, insya Allah kawan-kawan yang ataupun para ustadz yang hari ini berkhidmat di masjid, beberapa masjid yang kita bina, mudah-mudahan itu semakin insya Allah totalitas lah untuk memberikan pengajaran yang terbaik, insya Allah. Mungkin nanti kalau ada kesempatan, Bu Ning, Bang Boleh Enda, Mbak kita main ya? Isya, boleh nanti kita jalan-jalan Bu Ning, nengok Berkunjung, boleh, santri-santri nih. boleh. Kami hanya nyebut-nyebut ya biasanya Bu Ning, nyebutkan nama kawan-kawan, nama Bu Ning, Boleh. Mbak Enda gitu ke mereka. Cuman mereka mungkin karena nggak tahu yang mana gitu. Kita bilang mohon doa, mudah-mudahan teman baik semuanya yang hari ini mensupport kegiatan ini senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, kelapangan hidup, kemudian kemudahan lah dari segala urusan yang dijalankan insya Allah. Jadi biasa kami numpang nitip doa aja Muning sambil nyampaikan di tiap sesi-sesi ketika kita memberikan katakanlah hadiah bagi santri maupun ke teman-teman atau ustadz-ustadz yang ada di masjid insya Allah. Baik, mungkin itu laporan singkat. Mudah-mudahan nanti kita bisa lengkapi pelan-pelan nanti dengan laporan tertulisnya, insya Allah. Tapi alhamdulillah, biasanya memang selalu kita update di berbagai grup WA yang terkait dengan kegiatan Masjid Empat Pilar, insya Allah. Mohon doa dan mohon doa lah, insya Allah, untuk mudah-mudahan kita semuanya bisa tetap istiqomah dalam kebaikan dan ketaatan. Alhamdulillah, sahabat Empat Pilar, hari ini insya Allah kita akan lanjut pada kajian kita yang Masya Allah, tabarakallah, nggak terasa udah masuk ke yang ke-7, tapi ini masih baru mulai dan kita insya Allah masih terus berniat untuk terus meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah lewat kita sama-sama hari ini mengkaji Al-Quran. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan sama-sama nanti teman-teman mendengarkan, menyimak ya kajian Quran kita yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustadz Gun Mayudi. Pada malam hari ini insya Allah seperti yang mungkin telah disampaikan pada pertemuan kajian iman sebelumnya, insya Allah kita akan membedah ayat-ayat santri. Nah, ayat santri ini adalah ayat-ayat yang insya Allah penting untuk menjadi pegangan dan pedoman kita semuanya insya Allah untuk benar-benar nanti bisa melihat secara jernih lah ya apa-apa yang sedang kita jalani dalam kehidupan ini dengan tetap mengedepankan prasangka baik dengan tetap memegang Al-Quran dan Sunnah sehingga insya Allah mudah-mudahan dengan kita tetap berpedoman penuh pada Al-Quran dan Sunnah insya Allah apa tantangan, apa permasalahan, apa kemudian hal-hal yang kita hadapi dalam kehidupan insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa ditolong oleh Allah, senantiasa dilindungi oleh Allah dan senantiasa diberikan petunjuk. Nah ini mungkin yang sangat mahal sahabat Masjid Empat Pilar semuanya karena petunjuk inilah yang insya Allah akan petunjuk dari Allah inilah yang akan insya Allah memberikan kita ide, pemikiran ya, solusi terbaik dari apa yang sedang kita jalani insya Allah dengan cara-cara terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah Bang Gun insya Allah hari ini akan bersama-sama akan menyampaikan tentang ayat santri ya. Mari insya Allah kita sama-sama nanti menyimak dan mudah-mudahan kalau nanti ada yang ingin kita tanyakan atau diskusikan insya Allah mudah-mudahan waktu kita masih cukup kita akan sama-sama nanti bertanya ya nanti bertanya dengan Ustadz Gun Mayudi. Kepada Bang Gun waktu dan tempat kami persilakan. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi anzilni munjalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Sadaqallahul azim. Makasih Bang Haji, makasih Bu Ning, Mbak Endah, Risha, Endah, Abil semuanya, teman-teman majelis Empat Pilar ya di malam hari ini kita memulai dengan jumlah yang sedikit ya, artinya inilah dulu mungkin
Masjid Kapal Munzalan dan juga mungkin Rasulullah ketika memulai pergerakan juga dengan orang-orang yang jumlahnya juga sedikit, alhamdulillah kemudian menjadi bertambah banyak, membesar dan kemudian bertumbuh insyaallah. Mohon izin hari ini pengen sharing karena ditodong sama Bang Haji untuk menyampaikan materi ya malam hari ini Bu Ning. Jadi sebenarnya bukan menggurui, bukan mengajar, sekedar sharing tentang ayat-ayat santri ya. Jadi ini karena kita santri yang mana santrinya ini masih belum lulus, jadi santri terus, belum bisa jadi guru gitulah. Nah, tapi hari ini mudah-mudahan dengan mengajarkan ayat-ayat santri ini bisa juga jadi renungan buat saya sendiri. Jadi ini sebenarnya ayat ini saya masih berproses belajar ya. Jadi ayat ini Bapak Ibu saya dapatkan di 2014 Bapak Ibu sebenarnya mengaji Kuning dan Mbak Endah 2014 itu saya dapat dan belum ngeh gitu. Dan sampai sekarang pun apa ini ayatnya. Tapi tadi setelah 8 tahun itu baru menyadari juga gitu. Oh, ini ayat memang powerful sebenarnya. Jadi memang balik lagi ke kitanya sih. Jadi ayatnya itu powerful tapi tinggal orangnya nih apakah dia bisa menggunakan atau tidak gitu kan. Dia kayak senjata ya, senjata samurai. Samurai itu kan tajam ya, Bu ya. Tapi kalau digunakan orang yang salah dia hanya digunakan untuk motong bawang gitu. Padahal sebenarnya dia itu bisa membunuh musuh kayak gitulah intinya kan. Nah, tapi hari ini ayat Quran itu sebenarnya powerful, kuat, tapi karena salah menggunakannya jadi kekuatannya biasa aja gitu kan. Nah, itulah yang saya dapatkan ayat yang akan kita bahas malam ini kayak ayat pembuka lah. Jadi ada 8 sebenarnya. 8 ayat santri yang saya dapat waktu itu. Nah, ini dia berurutan. Nah, ini ayat yang pertama ini mudah-mudahan nanti kita cukup waktunya untuk membahas secara singkat lah. Nanti mungkin lebih banyak diskusi, sharing dan sebagainya. Izin share Bapak Ibu, Abang Kakak semuanya. Ini kita melanjutkan kajian, mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan untuk senantiasa mengkaji Al-Quran. Kenapa juga Al-Quran ini sebenarnya kita harus satu frekuensi dulu, keyakinan dulu bahwa memang Quran ini kalam Allah yang kita yakini kebenarannya. Jadi apa kata Quran berarti kita yakin bahwa ini benar. Kalau misalnya kata manusia mungkin kita masih ragu lah ya kan. Oh, itu kata manusia. Ini kata Quran kita sepakat dulu bahwa kita yakin. Kita yakin enggak sama Quran. Nah, ini kita sepakat dulu. Kalau kita yakin bahwa memang Quran ini 100% benar, maka insya Allah kita bisa lanjut gitu untuk kajian. Maka penguatan yang pertama adalah memang kita pengen memperdalam Al-Quran. Karena Quran ini mukjizat ya, mukjizat yang Allah turunkan. Di antara mukjizat itu rukun iman ya, kalau saya dapat dengar itu rukun iman itu kita bisa beriman kepada rukun iman yang lain itu karena Quran. Karena semuanya gaib. Iman kepada Allah, iman kepada Nabi, iman kepada Rasul dan sebagainya, qada dan qadar. Yang iman kepada kitabnya nih Quran nih, inilah yang kemudian bisa membuka iman rukun iman yang lainnya seperti itu. Itu nanti mungkin di sesi Bang Aji lah nanti membahas tentang why Al-Quran insyaallah. Baik, ini ayat santri yang pertama. Ini memang ayatnya singkat, tapi ini sebenarnya ayat ini nih bisa kita gunakan untuk dalam kehidupan kita sehari-hari dan semua dimensi, semua bidang. Mau kita sebagai dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, menurut saya. Jadi ini bisa digunakan pada siapapun seperti itu. Nah, jadi ini mungkin izin membacakan ayat Qur'annya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida. Jadi yang saya dapat, yang saya tangkap sebelum masuk ke penjelasan ayat kalimat-kalimat awalnya nih, yang menarik ini yang menurut kita udah nampar itu, dan cukuplah Allah menjadi saksi. Jadi
apa yang kita lakukan ini memang cukup Allah jadi saksi. Artinya kalau kita berharap sama manusia pasti kecewa. Kalau kita berharap kepada makhluk pasti kecewa. Jadi berharap itu hanya kepada Allah. Itu yang saya dapat dari Ustadz, bahwa cukuplah Allah menjadi saksi ini, bahwa apa yang kita lakukan itu bukan mengharapkan pujian manusia, tapi benar-benar mengharapkan ridhonya Allah. Nah, jadi ada beberapa tipe orang ketika berbuat kebajikan gitu, atau apa ya, bisa dibilang karena manusia atau riya. Jenis-jenis riya itu ada 4. Nah, ini seringnya itu memang 4 ya. Jadi pertama, riya yang pertama itu dia beramal soleh karena banyaknya orang. Itu yang pertama. Yang kedua, dia bermaksiat ketika sendirian. Itu riya. Jadi riya yang pertama, dia beramal soleh ketika banyak orang. Riya yang kedua, dia bermaksiat ketika sendirian. Kemudian yang ketiga, dia semangat ketika dipuji oleh manusia. Kemudian dia berhenti melakukan amal soleh ketika tidak ada orang yang memujinya, atau banyak orang yang mencemooh atau mengomongkan yang tidak baik kepada dia. Jadi 4 ciri orang yang riya tadi. Jadi mudah-mudahan kita semuanya, teman-teman, Bapak Ibu semuanya, saya sendiri, mudah-mudahan dijauhkan dari sifat riya tadi. Riya yang pertama hanya beramal ketika banyak orang, kemudian dalam kesendirian bermaksiat, kemudian ketika banyak orang dipuji orang semangat, namun ketika kita baru berbuat baik, kemudian orang ngomong, paling sebentar ya tuh, paling apa kata orang istilah Melayu, Bang, panas-panas ayam ya tuh, nanti balik lagi. Dan jadi kemudian down ya. Itu pernah saya alami, Bapak Ibu, ketika pengen buat apa ya, sesuatu kebaikan tuh, bener enggak kau nih, istilahnya kayak gitu kan, ada enggak duit tuh, istilah kayak gitu tuh kan, enggak, kita niat mau bantu orang nih gitu kan, tapi di down kan gitu. Nah, bayangkan kalau misalnya diomongkan kayak gitu kan, udahlah, akhirnya kita enggak melakukan amal soleh. Akhirnya itulah yang dimaksud riya gitu. Akhirnya kita berbuat tuh bukan karena Allah gitu, karena omongan manusia. Manusia ngomong enggak baik, akhirnya kita down. Nah, padahal kalau kita cukup Allah, maka kita yakin, oh ini kita berniatnya baik, maka yakinlah mau itu dipuji, mau dicaci, itu tidak ada pengaruhnya sama apa yang kita lakukan. Kalau dipuji itu, kata Kelukman tuh, itu bonus ya. Jadi kita harus terbiasa. Ini juga saya juga membiasakan diri, maksudnya itu apa-apa yang kita lakukan tuh tidak usah minta tunjukkan, jangan tunjukkan ke orang gitu. Apa ya, behind the scene, di balik layar lah gitulah. Bisa jadi apa yang kita lakukan tuh, wah, begitu orang muji itu, kalau kita takut kita enggak kuat, akhirnya kita semangat gitu kan. Begitu orang enggak muji lagi, langsung down. Nah, itu yang ya. Jadi coba biasakan apa yang kita lakukan juga tuh, dan mungkin ya, apa yang teman-teman atau abang kakak atau bapak ibu lakukan juga ada yang mencemo, atau tidak mensupport dan sebagainya. Padahal menurut itu kita berbuat kebaikan, tidak usah ragu ya, karena yang kita lakukan ini hanya untuk Allah. Biarlah Allah menjadi saksi. Itu yang menurut saya ini dah nampar ayat terakhirnya. Kemudian kebajikan apapun yang kamu peroleh, artinya kebaikan apa yang kamu peroleh itu dari sisi Allah. Nah, jadi kebaikan itu dari sisi Allah, kemudian keburukan yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Jadi kalau tidak ada pun ayat Al-Quran ini, kayaknya motivator tuh pasti udah ngomong gitu. Kalau kau baik, itu karena dirimu, kata dia kan. Kalau kau jahat, itu karena dirimu. Nah, itu motivator bilang. Tapi kata Allah, kalau kamu baik itu karena kebaikan Allah, ya. Kalau kamu buruk itu karena kesalahan dirimu sendiri. Nah, jadi di sini ada 4. Kalau saya menyebutnya itu, saya dapat ilmunya dari Kiai Lukman ini, beliau yang menyampaikan. Jadi ada 4 kuadran kehidupan manusia, Bapak Ibu sekalian. 4 kuadran inilah yang apapun yang kita lakukan itu rujuknya ke sini. Nah, ini istilahnya ayat inilah ya, ayat pembuka sebagai santri saya yang juga sedang belajar. Jadi
ada 4 tipe jenis manusia dari ayat ini, dari ayat 479 ini. Yang pertama, ada yang di kuadran, kita nyebutnya inilah ya, kuadran kehidupan. Ada yang kuadran kuning, ada kuadran merah. Kalau kuadran merah ini jangan dilakukan, kalau kuadran kuning ini kita lakukan. Nah, tapi kebanyakan memang kitanya, ya, kebanyakan memang kita lebih banyak di kuadran merah. Apa itu contohnya? Nah, ini ada contohnya. Apa-apa yang baik itu datangnya dari Allah. Itu contohnya Nabi Sulaiman. Apa-apa yang datang itu, kebaikan itu karena diri saya. Itu Qarun. Qarun ya. Qarun ini bahkan diceritakan apa ya? Kalau ada orang kaya hari ini itu sombong, itu biasa kata Sulaiman. Ada lagi yang lebih sombong lagi, itu Qarun. Karena hartanya sampai sekarang masih dicari. Itu sombongnya luar biasa. Dia kuncinya aja itu dari emas gitu kan. Sementara kita maksudnya itu yang masih apa ya kayak saya gitu, masih motor beat mau sombong gitu tuh jauh sekali gitu ya. Apalagi Qarun gitu kan yang emas ya. Nah, jadi di sini dia contoh orang yang merasa apa yang dia dapat itu dari diri dia sendiri. Nah, dari mana surahnya? Nah, ini nanti kita lihat di surahnya. Mungkin Bapak Ibu kalau misalnya lebih powerful lagi, memang kita sambil buka Quran gitu ya. Jadi sambil lihat ayatnya, di situ ada ayat 27 ya. Surah ke-27 ayat 40. Mungkin dipakai HP, mungkin saya coba juga lihat di surah 27 An-Naml semut ayat 40 biar kita lihat. Nah ini, jadi kalimat yang disampaikan oleh Nabi Sulaiman adalah haza min fadli rabbi. Jadi ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya. Jadi Nabi Sulaiman diberi kemuliaan, diberi kenikmatan, diberi apa ya kedudukan yang tinggi, diberi kekayaan dan kecukupan, tapi beliau mengucapkan haza min fadli rabbi. Semuanya datang dari Allah. Jadi beliau tidak sombong, wah ini karena kepintaranku, ini karena aku. Beliau bisa ngomong dengan jin, bisa ngomong dengan binatang, itu karena Allah. Nah, itu Nabi Sulaiman. Kemudian dia dimuliakan. Kemudian apa yang terjadi dengan Qarun? Nah, kalau Qarun ini kebalikannya. Dia merasa apa yang dia dapatkan itu karena dari dirinya sendiri. Karena dia kaya tadi ya. Surah Al-Qasas, kisah-kisah itu di ayat 78. Nah, di situ apa kata Qarun? Oh, di bawahnya ada ya, Bang. Nah, ini kata Qarun, Qarun berkata, sesungguhnya aku diberi harta semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Jadi dia udah ngomong, ini karena diriku sendiri. Tidaklah dia tahu bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta. Dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Di ayat ini juga kita dapat sesuatu ya. Jadi Qarun itu udah kaya, bahkan hartanya dicari sampai sekarang. Tapi di sini Allah bilang bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya. Artinya ada lagi yang lebih kaya dari Qarun yang mungkin kita tidak tahu gitu. Tapi udah Allah binasakan. Jadi lebih ada lagi gitu. Jadi intinya ini renungan buat kita semuanya. Al-Quran ini memang semuanya ada kisahnya, ada kisah kebaikan, kisah pelajaran dan sebagainya untuk kita kemudian ngambil pelajaran. Nah, itu yang ada di kuadran orang yang menerima kebaikan. Jadi ada dua, apakah dia tadi bersyukur atau dia tadi merasa itu dari dirinya sendiri. Ini kisah Sulaiman dicontohkan, kemudian kisah Qarun. Terus bagaimana dengan
apa-apa yang menjadi keburukan, artinya kalau kita dapat keburukan itu karena kesalahan dirimu sendiri. Ini juga yang jadi renungan ya bagi saya ketika misalnya dapat keburukan pasti langsung merasa apa yang salah ya, nah kayak gitulah intinya. Dulu mungkin merasa misalnya kita ketabrak motor nih, bukannya kita yang nabrak nih, tapi orang gitu nabrak kita dan kita benar loh, merasa benar gitu kan. Rasanya kan pasti pengen marah ya. Marah orang itu, kemudian kita melampiaskan kemarahan kita. Tapi akhirnya sadar lagi, ngerenung lagi. Pasti kenapa dari banyak motor yang lewat, kenapa saya yang ditabrak gitu kan. Artinya kan, pasti ada kesalahan dalam diri saya sendiri nih. Nah itu yang saya akhirnya merenung juga. Dari banyak motor kok dia nabrak saya, bukan dia nabrak orang lain gitu kan. Kok dia nabrak saya. Percuma saya marah, nyalahkan dia, bukan dia yang salah intinya. Pasti ada salah juga dari diri saya sendiri. Nah itu yang selalu saya jadi introspeksi, ternyata memang inilah ayatnya. Bahwa memang kesalahan itu memang datang dari sendiri. Misalnya dalam keluarga, ya anak-anak tidak mau dengar, nah itu juga kadang-kadang introspeksi diri juga, apa nih yang salah ya. Kemudian misalnya ada, ya kita dalam pekerjaan, dalam apa, bahkan dikatakan kalau ulama-ulama itu hal-hal yang kecil apapun terpangkak atau kena masuk suban atau apa tuh, hal-hal kecil tuh langsung introspeksi diri. Nah itulah mereka langsung muhasabah. Jadi tidak langsung nyalahkan ngapa suban nih, kayu nih di sini ini istilahnya kan, nyalahkan kayu lah, nyalahkan menyalahkan orang lain seperti itu. Nah, itu yang kemudian dari ayat ini kita belajar dari Nabi Adam dan Nabi Yunus. Apa yang jadi kisah Nabi Yunus ya? Ayat 21:87 itu. Nabi Yunus beliau ketika lari dari umatnya, karena umat yang tidak mau beriman, kemudian dia lari. Nah, disitulah kemudian Allah uji Nabi Yunus, dimasukkan ke dalam perut ikan paus, di dalam laut, kemudian di dalam gelapnya malam. Jadi ada 3 kegelapan ujian dari Nabi Yunus tadi. Jadi kalau hari ini kita sedang sulit dalam kehidupan ya, atau merasa gelap dan sebagainya, kita juga bisa belajar dari Nabi Yunus, yang dimana Nabi Yunus ini 3 kegelapannya, dalam perut, di dalam laut, dan di dalam gelapnya malam. Apa yang dilakukan Nabi Yunus? Beliau berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimun. Jadi beliau langsung berdoa minta ampun sama Allah. Jadi merasa diri zalim, merasa diri bersalah seperti itu. Jadi Nabi Yunus tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang yang zalim. Nah, jadi Nabi Yunus berdoa dan merasa dirinya bersalah. Apa yang akhirnya terjadi? Allah kemudian keluarkan. Nah ini tadi nih, kalau kita mau renungkan lagi, Najib dan kawan-kawan semua, Bapak Ibu, dikeluarkan tuh bukan hanya dikeluarkan muntahkan ya Bang ya. Kalau bayangkan misalnya Nabi Yunus berdoa langsung dikeluarkan di tengah laut, itu mati juga gitu kan, nggak bisa berenang gitu kan. Tapi ini dikeluarkan tuh dalam kondisi yang memang dimuliakan gitu, dibawa ke tepi ya, kemudian akhirnya bisa ke pantai, kemudian didatangkan, akhirnya kalau nggak salah saya itu di ayat selanjutnya itu beliau itu didatangkan umat yang baru lah yang mau mengikutinya, artinya dimuliakan. Nah, itulah yang harus kita bisa ambil ibrohnya juga ketika kita mengaku kita zolim, kita bersalah, apa yang buruk-buruk itu karena kesalahan diri sendiri, tidak menyalahkan orang lain, maka insya Allah kita akan dimuliakan. Itu juga yang dilakukan oleh Nabi Adam ketika diturunkan dari bumi, dari surga ke bumi, tidak nyalahkan setan juga gitu. Ini gara-gara setan nih Allah, ini gara-gara iblis yang dia yang mujuk saya gitu kan. Karena dia mujuk saya
jadi saya makan buah itu gitu kan, atau nyalahkan istrinya gitu kan, ini gara-gara si Hawa nih akhirnya berkelahi kan, Adam dan Hawa berkelahi. Ini gara-gara Hawa gitu kan, dia yang bujuk saya gitu kan. Enggak. Jadi mereka introspeksi diri. Kalau kata Kiai Lukman apa ya, selalu ada Solusi. perbaikan, Selalu ada solusi, selalu ada solusi kalau kita introspeksi. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menintrospeksi diri. Hari ini kalau menghadapi kesulitan, nggak usah nyalahkan orang lain dulu. Saya juga begitu ya. Oh ini saya yang salah nih, ini saya, pasti saya nih. Ya udahlah saya. Memang kadang-kadang ego sih. Kadang-kadang pagi misalnya kena marah istri misalnya kan. Ego. Kok dia marah saya nih gitu kan. Saya yang benar nih gitu. Enggak nih, saya benar nih. Udahlah, saya salah gitu kan. Nah, mudah-mudahan tadi alhamdulillah setelah introspeksi selalu ada solusi insya Allah. Kemudian itu dimuliakan. Selanjutnya orang yang yang paling buruk juga nih, kuadran berikutnya, kuadran keempat tadi nih. Jadi kalau dia ada dapat keburukan tuh orang lain yang salah. Nah, kalau bahasa itu SOSKS. Apa tuh? Orang lain selalu salah ya, hanya dia yang benar kayak gitulah ya. Selalu salah. Jadi apapun orang itu selalu menyalahkan orang lain. Bahkan ini ahli neraka di ayat 25 dan surah 25 ayat 28 ini, celakalah aku sekiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Jadi udah masuk neraka masih nyalahkan orang lain. Jadi bukan nyalahkan diri sendiri, Allah ngapalah aku ngikut dia. Enggak. Ini karena si fulan lah nih ya, gitu kan, nyalahkan orang lain. Jadi Bapak Ibu Abang Kakak, jadi ini ayat santri yang pertama yang ini bisa jadi kayak password ya dalam kehidupan kita, dan ini pasti berlaku kalau kita misalnya menghadapi kehidupan ini sehari-hari ya. Kita ketemu dengan masalah-masalah, mungkin langsung kita buka ayat ini. Oh, kita bukalah ma asabaka min hasanatim faminallah. Oh, apa yang baik-baik ini dari Allah. Jadi rezeki yang Allah titipkan, anak, istri, baik-baik ini karena Allah. Karena karena kebaikan Allah ya. Karena kita juga taat sama Allah, makanya Allah beri kebaikan. Kemudian ketika keburukan-keburukan ya, itulah karena wama asabaka min sayyi'atim famin nafsik. Itu karena diri kita sendiri. Kita suka nyalahkan orang lain ya. Misalnya proyek gagal, nyalahkan orang lain. Misalnya ada program yang tidak jalan, oh ini karena dia nih. Dan akhirnya kita sering menyalahkan orang lain dan terbiasa menyalahkan orang lain. Nyalahkan dalam keluarga, nyalahkan istri, anak, keluarga, saudara dan sebagainya. Dan memang kita tidak bisa merubah orang lain. Ini yang saya dapat juga, kita tidak akan bisa merubah orang lain. Yang kita bisa rubah adalah kita merubah diri kita sendiri. Kita nggak bisa maksa orang lain, yang kita bisa paksa adalah diri kita sendiri. Jadi ayat 479 ini bisa untuk diri kita sendiri. Nah, jadi ini untuk mengintrospeksi dulu kita sendiri. Kita di kuadran mana? Kalau kuadran kanan ini, kalau bisa dibilang ini ashabul yamin, golongan kanan. Kalau yang kuadran kiri ini ashabul shimal, ya, golongan kiri. Nah, kalau dalam kuadran pun jelas ya. Jadi ini positif, negatif, negatif, positif. Nah, jadi jelas lah ya, kuadran kanan dan kuadran kiri, kebaikan-kebaikan itu datangnya dari Allah, sementara keburukan itu datangnya dari diri kita sendiri. Nah, mudah-mudahan ini kita bisa renungkan bersama di ayat yang pertama ini. Insya Allah nanti bisa nyambung dengan ayat-ayat berikutnya. Mudah-mudahan yang baik itu memang benar ya, memang benar datang dari Allah, yang salah dan buruk itu dari diri kita sendiri. Dan
apa yang kita lakukan ini bukan mengharap pujian manusia, bukan mengharap respon atau balasan dari manusia. Karena kalau kita berharap sama manusia pasti kecewa, tapi insya Allah kalau kita berharap sama Allah tidak mungkin dan tidak mungkin kecewa. Pasti akan bahagia dan dibahagiakan insya Allah. Mungkin itu Bang Haji, mohon maaf kalau misalnya penyampaiannya kalau nampak seperti menggurui atau mengajarkan. Ini apa yang saya sampaikan benar-benar saya sedang belajar mengamalkan juga ayat ini. Mudah-mudahan kita semuanya juga bisa mengamalkan ayat Al-Quran ini dan kita meyakini dulu bahwa memang ayat ini pasti benar, 100% benar, dan Al-Quran itu menjadi kayak kompas gitu. Bahwa kalau misalnya kita namanya manusia ya, tidak ada yang sempurna, pasti ada nafsu, pasti ada kesalahan, pasti ada khilaf. Nah itulah kemudian ketika kita balik, mudah-mudahan ini setiap kita bisa memulainya setiap minggu ya, mudah-mudahan menjadi spirit kita untuk memulai hari-hari selanjutnya dalam aktivitas kita. Baru Quran ini bisa jadi kompas untuk mengarahkan kita ke jalan yang benar, atau yang kata Bang Haji sampaikan tadi, orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Itu yang mahal. Jadi mudah-mudahan kita semuanya senantiasa istiqomah dan dijaga Allah. Mudah-mudahan kita semua dilindungi Allah dan diberi kesehatan walafiat, diberikan rezeki yang halal berlimpah, diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan insya Allah mudah-mudahan kita semuanya bisa berkumpul di surganya Allah insya Allah. Dan mohon doa Bapak Ibu semuanya, semoga majelis kita ini terus berlanjut, dan mudah-mudahan masjidnya juga bisa jadi sehingga kita nanti bisa nanti mendengar dan melihat, menyaksikan Masjid 4 Pilar ini. Mudah-mudahan bisa menjadi salah satu pusat peradaban yang akan menjadi bekal kita ketika nanti menghadap Allah. Ya Allah, kami sudah bangun masjid, mudah-mudahan ini menjadi masjid yang Engkau terima, menjadi masjidnya usis ala taqwa, menjadi tempat orang yang kembali kepada Allah, masjid yang menjadi tempat orang untuk bertaubat, bukan merasa hebat, bukan merasa benar, tapi orang-orang yang pengen baik ya. Dan mudah-mudahan juga masjidnya nanti ini benar-benar bukan hanya masjid yang hanya sekedar tempat ibadah, tapi juga menjadi pusat pendidikan, pusat sosial, kepedulian, bantu orang banyak, dan juga menjadi pusat kemandirian ekonomi ya, sehingga semakin banyak orang yang berdaya dari masjid. Nah, mudah-mudahan ini juga jadi bekal kita Bapak Ibu, dengan kita mendirikan masjid itu, kata Bang En tuh jadi kayak walaupun kita wafat, amal soleh kita insya Allah mudah-mudahan tetap jalan gitu, tetap argonya tuh berputar seperti itulah. Nah, karena kita tidak tahu kalau kita meninggal ini kan, saya tidak bisa nyampaikan lagi kayak gini nih Bang, udah habis, udah selesai lah kan. Terus juga sholat kita udah selesai, ngaji kita udah selesai, tapi dengan masjid ini mudah-mudahan itu jadi amal jariah yang terus mengalir sampai kita wafat. Dan itulah investasi terbaik yang insya Allah nilainya tak terhingga insya Allah. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan, mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah itu dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Jazakallah Bang Gun. Masya Allah, ini ayat yang mungkin sering kita baca, cuman pemaknaannya ini Masya Allah ya. Kita seperti Masya Allah dibukakan lah rasanya pemahaman baru terkait dengan ayat yang ini biasanya kalau di ceramah-ceramah nih sering didengar ya Bang Gun ya. Di penutup biasanya sering disampaikan, cuman kan akhirnya hanya seperti sebatas kata-kata yang lewat ya. Tapi ternyata pemaknaannya tadi seperti yang disampaikan oleh Bang Gun, Masya Allah. Artinya ya mungkin kalau kita pastilah ya akan ada
permasalahan, tantangan yang dihadapi dalam kehidupan, dan tentu kadang-kadang nih kita sering salah mungkin merespon ya, kemudian menilai begitu dari apa yang mungkin kita hadapi, dan ternyata tadi di ayat ini jelas ya Bang Gun ya, udah dipampang secara jelas oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa yang benar itu, yang baik itu datangnya dari Allah, yang salah itu datang dari kita sendiri. Jadi kalaupun mungkin ada hal-hal yang mungkin hari ini kita hadapi dan itu masih menjadi masalah, tadi ada dicontohkan, kita mudah-mudahan bisa mengambil respon, bisa mengambil strategi, bisa mengambil cara yang telah dicontohkan oleh Nabi Adam, ya, dan kemudian cara yang juga dicontohkan oleh Nabi Sulaiman serta Nabi Yunus. Masya Allah, itu Masya Allah ya, itu contoh yang luar biasa. Artinya nabi-nabi ini juga akhirnya dimuliakan Allah di akhirnya ya, walaupun di awalnya sepertinya mendapatkan masalah, tetapi akhirnya dimuliakan ya. Nabi Sulaiman juga akhirnya ditambahkan, bahkan Allah nyampaikan bahwa ya kerajaan yang dimiliki Nabi Sulaiman ini, kan Nabi Sulaiman berdoa ya Bang, Iya Bang. ya kerajaannya ini tidak akan ada yang punya lagi selain beliau gitu kan, dan itu dikabulkan Allah. Masya Allah tabarakallah, artinya kan benar-benar dimuliakan. Dan mudah-mudahan kita semuanya tadi seperti yang disampaikan oleh Bang Gun, kita pelan-pelan sama-sama belajar, sama-sama Masya Allah ya, berproses untuk mudah-mudahan nanti bisa meneladani, mengikuti ya apa yang telah dicontohkan oleh para nabiullah ya, yang tentu itu jadi juga kunci kesusahan kita nanti menjalani kehidupan kita sekarang, dan mudah-mudahan juga sampai ke akhirat nanti kelak. Alhamdulillah. Baik, Masya Allah, jazakallah Bang Gun atas penyampaiannya. Mungkin ini di 10-20 menit ke depan, mudah-mudahan mungkin ada, mohon kesediaan mungkin kawan-kawan untuk bisa memberikan Bapak Ibu sahabat semuanya untuk bisa memberikan mungkin tanggapan, kemudian berbagi mungkin pengalaman Bapak Ibu, atau juga bisa menambahkan apa-apa yang mungkin pernah kita alami ataupun kita pelajari. Mudah-mudahan bisa memperkaya apa yang sedang kita kaji ya, yang barusan kita selesai kaji, ayat santri nomor 1. Ini sambil kita pelan-pelan menghafal mungkin Bang Gun ya, Bapak Ibu sahabat sahabat Masjid 4 Pilar semuanya ini, mungkin satu ayat per pekan. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk juga bisa tidak hanya membaca ya, kemudian memahami atau mengkaji maknanya, tapi mudah-mudahan juga sambil kita menghafal ayatnya insya Allah. Nah mudah-mudahan ini Allah juga hitung nih ya, Allah saksikan sebagai niat kita untuk mudah-mudahan mencicil menghafal Al-Quran sampai mudah-mudahan sebelum kita meninggal dunia kita diberikan kesempatan Allah untuk menuntaskan 30 juz hafalan Quran. Amin ya rabbal alamin. Baik, silakan mungkin kawan-kawan Bapak Ibu ini, Masya Allah nih sambil sharing, Bu Ning, Mbak Endah mungkin yang Masya Allah nih udah pasti banyak pengalaman, kemudian ilmu yang mungkin sudah didapatkan, mudah-mudahan juga bisa memperkaya nih Bu Ning, Bu Endah, Abil, Mbak Isya dan Bang Endah. Makasih Mas Bang Haji. Siap Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar-benar apa yang ada di dalam Al-Quran itu memang benar-benar yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Semakin kita ke atas, semakin terasa maknanya benar. Allah gitu. Dan tadi itulah kuncinya memang introspeksi diri. Apalagi kalau ada posisi kita di atas, jangan kita sampai kalau ada hal-hal yang sulit atau hal-hal yang salah itu menyalahkan yang ada di bawah. Itulah yang sebenarnya dialami dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari hal-hal seperti itu ya. Amin, amin. Kuncinya memang ya harus banyak-banyak sabar lah gitu. Unlimited, stok sabarnya harus unlimited ya Bu. Bu Ning injak kita nih. Batas. Benar Kak Endah kan? Nah, nyambung nih. Jadi benar kata Bu Ning, stok sebenarnya memang sahabat itu tiada batas. Tapi gini nih, jadi ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ustazah. Masya Allah, Ustadz Gun Mayudini. Minggu depan Mbak Ustazah. Kalau untuk minggu depan dipersilakan kepada Ustazah Risha Syasri, oke? Allah, amin.
Masya Allah dapat pencerahan lagi ya. Kok 2 minggu yang lalu kita dapat dari Aji, sekarang malam ini memang luar biasa. Jadi gini nih, Anda baru cerita di grup sekolah Dedek Hanin gitu kan terkait vaksin. Dia ada mengutip ayat ini nih. Masya Jadi Allah. dalam artian gini kan vaksin dia tuh enggak setuju vaksin kan untuk anaknya. Ternyata kan di LKP mewajibkan vaksin tuh untuk semua anak-anak gitu kan memang untuk inilah ya untuk preventif kan. Ternyata setelah divaksin tuh banyak anak-anak LKP terpapar gitu. Pertama kelas 12 lettingnya Dede gitu kan. Nah, jadi dalam hal ini nih dia menyalahkan gitu. Nah, inilah manusia gitu kan. Yang baik itu kan memang datangnya dari Allah dan yang buruk tuh dari diri kita sendiri. Kita tuh suka zolim gitu sama diri kita sendiri gitu kan katanya kan. Terpana Mbak Indah bacanya. Dikutipnya ayat ini nih Gun. Dikutipnya ayat ini gitu. Kita sih sama-sama tahu. Mbak Indah jadi penasaran sampai Mbak Indah buka tuh ayat yang Gun itu. Ya Allah malam ini dibahas pula sama Gun ya. Masya Allah. Ya Jadi Allah. tambah ini pas pula ya. Jadi Mbak Ina tuh sebenarnya enggak terima gitu. Maksud Mbak Ina tuh kita tahu yang kebaikan itu pastilah insya Allah semuanya datang dari Allah dan keburukan dari diri kita sendiri gitu kan. Tapi memaknai keburukan gitu, Gun. Maksudnya memaknai keburukan dari diri kita sendiri itu bukan itu, bukan ke sana. Nah, malam ini andaikan bisa rasa mau Mbak Ina share ya bahasan kita malam ini gitu kan ke beliau gitu. Jadi dibilang ya udah kita taubatan nasuha. Dia menghubungkan misalnya dengan kerusakan di muka bumi gitu Bagun. Itu manusia yang bikin semua. Tadi kan dibikinin kuadran tuh. Tapi benar kata Bu Ning memang segala sesuatu jadi akhirnya balik ke diri kita sendiri ya. Nyalahin orang tuh memang sesuatu yang sangat mudah dan paling gampang dilakukan. Tapi manakala kita yang bijak sebenarnya ya 4 jari itu ke diri kita sendiri, 1 jari ke orang gitu kan. Dari 5 jari yang dikasih Allah untuk masing-masing tangan gitu kan. Karena intinya 4 jari itu lebih banyak mengkoreksi diri kita sendiri dan 1 jari yang untuk mengoreksi orang seperti itu. Jadi alhamdulillah Gun, thank you so much lah ya. Luar biasa gitu. Jadi ini langsung terpana Mbak Ena tadi itu sebenarnya baca ayat ini ngapa pula Gun pas ngambil ini tema ini gitu kan. Jadi luar biasa memperkaya gitu. Benar kata Aji kadang-kadang ayat yang kita baca tuh walaupun kita kan menafsirkannya tuh dengan pengetahuan yang kita punya lah ya Gun ya. Dengan segala keterbatasan yang ada, kemudian dengan kita juga pasti kita baca, kemudian yang lebih asik itu memang kalau bisa seperti yang kemarin Aji juga sampaikan selalu disampaikan dengan pemaknaan sehari-hari gitu loh Gun. Jadi lebih simpel, lebih gampang dicerna dan lebih kena gitu. Daripada kita misalnya mengkaji satu ayat tapi sifatnya tekstual ya gitu kan, tekstual melulu jadi sulit. Tapi kalau udah ada dihubungkan gitu dengan keseharian tadi, macam Bu Ning langsunglah dia tuh mepetkan kita, sabar banyak-banyak. Gara-gara tahu Mbak Ines ku ngomel, boh, gitu kan. Daripada ndak ngomel kan jadi bete sendiri gitu Baji. Jadi Masya Allah, alhamdulillah baru aja sebenarnya mau berbagi bete sama Bu Ning, tapi alhamdulillah malam ini dapat ini udah tenang dah Bu Ning, kita Bu Ning gara-gara sebuti ayatnya Masya Allah luar biasa. Ada yang kebetulan nih Mbak Indah ya. Luar biasa Allahu Masya Allah. Akbar. Makasih Gun, makasih banget lah. Ini Makasih. Mbak Indah, ayat ini Ya. disanadkan sama Kiai Lukman. Jadi setiap subuh tuh kan beliau selalu nyampaikan ayat-ayat santri ini. Jadi pas kalau nggak salah saya bulan Ramadan lah kan. Nah, jadi dibahaslah detail tentang 8 ayat santri. Nah, ayat yang pertama tuh ayat ini gitu kan. Beliau nyampaikan silakan yang hadir hari ini saya sanadkan untuk kalau misalnya menyampaikan ke orang lain ya silakan seperti itu. Jadi apa yang saya sampaikan tadi itu bukan juga murni dari diri saya sendiri ya, tapi dari Kiai Lukman, mungkin Ustadz Lukman juga mungkin belajar dari guru-gurunya, beliau juga di pondok gitu kan. Jadi memang relevan gitu sama kehidupan kita sehari-hari. Misalnya memang sifatnya manusia kan, kalau misalnya merasa kalau harusnya kan Nabi Adam kan ketika diturunkan ke bumi atau Nabi Yunus kan
mereka nabi gitu kan, ketika kemudian diuji sama Allah, justru yang keluar dari mulut mereka tuh minta ampun gitu. Maksudnya tuh langsung introspeksi gitu, Pak. Jadi maka kemudian solusi datang. Allah berikan pertolongan. Jadi Nabi Adam tidak nyalahkan Hawa, tidak nyalahkan siapa-siapa gitu kan. Tidak nyalahkan setan atau apa. Dan manusia yang tadi yang di kuadran berikutnya itu ya kita sadar gitu, kadang misalnya kena, apalagi misalnya orang lain ya, misalnya menipu kita gitu Mbak Endah ya. Saya juga pernah ketemu kawan Mbak Endah. Jadi saya langsung kasihkan ayat ini aja lah. Jadi beliau tuh curhat sama saya gitu kan. Aku ditipu. Jadi dia hutang, bukan ditipu ya. Maksudnya itu dia berbisnis dengan temannya. Jadi langsung hubungi saya. Bro, bisa ketemu enggak? Katanya kan, aku perlu ini nih, curhat lah kayak gitu kan. Baiklah, sekali saya ketemu tuh langsung nangis-nangis gitu. Dan saya enggak nyangka dia kok bisa nangis gitu, karena ya orangnya tuh inilah, saya tahu tuh tegar kayak gitulah intinya kan. Ada apa, saya bilang. Saya enggak tahu lah kenapa. Jadi dia pasti untung gitu bisnis atau gitu, Pak. Pasti untung, tiba-tiba dia harus mengalami kerugian sampai 2 miliar lebih. Itu bingung dari mana dapat uang 2 miliar tuh untuk bayar hutang orang gitu. Jadi adalah kalau mati nih matilah, seperti itulah kata dia kan. Cuman saya renungkan lagi, nggak mungkin Allah ngasih ujian ini pasti apa ya, yang buruk-buruk itu tadi lah, pasti karena kesalahan diri sendiri ini. Dan itu yang saya gunakan, itu dia langsung nangis gitu. Maksudnya itu makin apa ya? Memang betul lah, maksudnya itu karena merasa hebat mungkin, atau merasa ini gitu kan, atau ada hal-hal yang ditinggalkan ya, jauh dari Allah, sehingga Allah kemudian menguji dia tadi itu dengan hutang seperti itu sampai 2 miliar lebih. Jadi saya kasih ayat yang baik-baik itu dari Allah. Awalnya dia nyalahkan temannya, teman bisnisnya tuh. Jadi itu terus, jadi enggak ada solusi kan. Ini nih karena dia, dan teman itu teman saya juga gitu kan. Jadi saya kayak antara segitiga gitu kan. Gimana nih ya? Kawan ini pun merasa dia kena tipu juga gitu kan. Nah, jadi gimana lah nih Gun katanya kan, seperti ini katanya kan. Oh gimana lah katanya. Saya ini kalau udah kayak gini, pokoknya cerita terus dia tadi mencari pembenaran kayak gitulah, intinya mencari pembenaran. Ini kan karena ini. Udahlah, akhirnya saya kasih ayat ini, yang benar itu datangnya dari Allah, maksudnya kebaikan itu Allah, kesalahan itu mungkin dari diri kita sendiri. Ada enggak gitu? Oh, langsung lah kemudian dia langsung kayak sadar, ya memang benar katanya kan. Maksudnya itu ya mungkin ada yang salah dalam diri aku nih. Kenapa juga aku gitu yang kemudian mengalami kerugian, bukan orang lain kayak gitu kan? Kok dia bisa ngajak aku gitu kan, ngajak saya gitu, Pak. Kenapa enggak ngajak kau kayak gitu? Intinya kayak gitulah kan. Betul juga ya katanya kan. Kenapa harus saya ya katanya kan? Nah, ini mungkin Allah sedang mau menguji ya. Jadi balik lagi, ujian itu kan nanti jangan buat kita down juga, jangan buat akhirnya kita enggak ngapa-ngapa gitu kan. Ujian itu juga akhirnya untuk naik ke level berikutnya. Ini jadi pelajaran buat kita. Nah, ada lagi nanti sesi berikutnya, nanti Bang Haji sampaikan, ada ujian, ada ajab juga ya Bang Haji ya. Kalau misalnya enggak selesai-selesai itu, kata Allah bukan ujian lagi dah tuh. Azab, kata Kiai Lukman tuh bukan ujian dah. Kalau ujian tuh dia naik level. Ujian naik kelas 1, naik kelas 2, kelas 3. Nanti ada ujian akhir. Nah, itu dia naik level terus. Tapi kalau dia diuji terus itu tapi tak naik-naik, nah itulah mungkin kita sedang mungkin dihukum sama Allah. Nah, dan lebih baik juga kita merasa dihukum ya lah gitu kan. Oh, ini lagi dihukum nih sama Allah nih kan. Karena kalau diuji itu biasanya orang-orang beriman kayak nabi-nabi itu diuji itu, bukan dihukum. Nah, kita nih yang bukan nabi mungkin ini sedang sedang dihukum aja nih, mungkin ada salah, ada apa. Mudah-mudahan itu jadi introspeksi buat kita. Mungkin itu Mbak Endah. Insya Allah. Siap, saya bangun, Masya Allah.
menarik ya. Jadi dengan ini mungkin bukan mungkin lagi Bang Gun ya, bahwa kesalahan atau keburukan itu pasti ya, pasti dari kita kan ya. Karena dia akan balik lagi. Kalau kita relate dengan kajian kita yang lalu kan ya, surah Ar-Ra'd ayat 11 itu sebenarnya kan kita nih udah track kebaikan lah gitu ya. Hanif semuanya. Cuman gara-gara keburukan kita akhirnya itu kita keluar gitu ya. Akhirnya kita keluar dari apa namanya jalur kebaikan yang udah Allah siapkan sebenarnya untuk kita gitu kan. Nah, bisa jadi keluar ini karena tadi melupakan Quran, mulai melupakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Masya Allah. Ini pentingnya kita saling mengingatkan nih Bang Gun dan Bapak Ibu semuanya nih ya. Jadi insya Allah nih kalau saya ada salah ya mudah-mudahan tolong diingatkan, jangan ragu untuk mengingatkan ya Bang Gun ya. Tapi mungkin Saling ada juga mengingatkan. kali Bang ya ujian kebaikannya. Itu mungkin nanti sesi Iya, betul. lah. Jadi enggak semua tuh keburuk apa ujian ini kan ya Buning ya, ada juga kebaikan Buning ya. Dikasih. Betul. Betul, Jadi Mas. tadi Insya Allah. Jadi tadi sore ini saya nonton ya silakan Bu. Nah, itulah berbicara masalah ujian ini macam-macam ujian apa? Kenikmatan juga bisa jadi ujian. Iya. Betul Bu. Jabatan bisa jadi ujian dan lain-lain lah. Gitu. Tadi sore ini saya kebetulan sambil nonton Sedekah Akbar Indonesia itu bangun sambil nonton Profesor Jeff Lang ya. Beliau itu profesor matematika Bu di Amerika yang akhirnya masuk Islam. Dan salah satu yang membuat momentum dia ketika membaca Al-Quran, jadi beliau 3 kali hatam baca Quran bahkan. Artinya membaca tapi belum Islam gitu. Membaca akhirnya mengajukan berbagai pertanyaan lah yang itu memang sudah sejak kecil dia lakukan. Akhirnya dia ateis kan. Dan salah satu pertanyaan yang akhirnya membawa dia pada ini gitu, pada pemahaman dan itu terjawab semuanya oleh Al-Quran adalah bahwa ada 3 hal fundamental yang itu disebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama bahwa manusia itu memang diciptakan berbeda dengan malaikat, berbeda dengan binatang gitu kan. Artinya ada intelektual, ada kemampuan berpikir, belajar yang itu bisa terus dikembangkan dalam berbagai dinamika kehidupan yang dijalani gitu kan. Nah, intelektual ini yang membedakan. Maka Nabi Adam dulu waktu awal-awal diciptakan kan diajarkan banyak nama-nama ya yang itu tidak bisa dijawab oleh malaikat gitu. Artinya memang ada intelektual potensi yang itu memang sudah Allah berikan kepada kita. Nah, yang menarik itu ada choice juga, ada pilihan. Nah, pilihan-pilihan inilah yang kadang-kadang ya kekuatan kalau fujuraha wa taqwaha itu ya. Jadi ada malaikat yang senantiasa mengingatkan kita. Biasanya kalau kita mau melakukan sesuatu itu ada hati kecil kita yang kayaknya merasa cemas gitu ya. Kalau itu bukan kebaikan. Karena itulah sebenarnya malaikat yang mungkin sedang mengingatkan kita. Nah, tadi pilihan-pilihan ini yang kadang kalau kita hanya berbasis pada mungkin akal pikiran ya dan pengalaman kadang-kadang bisa jadi kita salah memilih. Maka mungkin tadi ayat santri ini juga menjadikan salah satu pegangan kita untuk melakukan pilihan-pilihan baik itu dalam pekerjaan, dalam keluarga dan sebagainya untuk memilih mudah-mudahan yang terbaik dengan petunjuk dari Allah. Yang terakhir itu yang menarik adalah suffering, ujian. Jadi memang salah satu yang menarik dalam konteks manusia itu diturunkan oleh Allah ke bumi itu adalah bahwa pasti akan diuji. Nah, ujiannya tadi benar, ujiannya bisa kebaikan, bisa juga keburukan. Tapi dua-dua itu memang tergantung respon. Kalau responnya bagus, insya Allah keburukan pun jadi cara Allah menaikkan derajat. Kebaikan pun kalau kita memang syukuri, seperti Nabi Sulaiman atau Nabi Adam dan Nabi Yunus tadi, Nabi Sulaiman ya, itu juga jadi cara Allah juga untuk mengangkat derajat. Ini Masya Allah. Jadi lantas katanya orang beriman itu luar biasa. Karena semuanya jadi kebaikan kan. Kalau ada hal-hal yang mungkin kurang baik, direspon dengan sabar. Kalau ada hal-hal nikmat dan kebaikan, direspon dengan syukur. Jadi tidak ada kejelekan semua bagi orang beriman. Jadi ini yang mungkin menjadi salah satu juga ya kenapa Allah SWT itu sangat mencintai orang beriman nih. Nah, mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini ini mudah-mudahan digolongkan Allah sebagai orang beriman dan terus ditetapkan dalam keimanan kepada Allah. Ini yang mudah-mudahan ini jadi niat kita bersama lah ya Bapak Ibu sahabat
Masjid Enterprise nih, di kajian iman ini kita pun saling dalam rangka tadi untuk kita saling mengingatkan, tidak ada maksud untuk menggurui ataupun ini. Bahkan Masya Allah nih tadi mendengar cerita Bu Ning sama Mbak Endah, jadi semakin relate ya Bang Gun ya dengan apa yang ayat santri pertama yang barusan tadi kita bahas. Masya Allah, tabarakallah. Baik. Ada Ustadz Ridho, Bang? Ada Ustadz Ridho nih baru gabung nih. Insya Allah ini minggu malam. Baik, Masya Allah. Ada mungkin yang lain, sahabat semuanya. Makasih Bu Ning, Mbak Endah tadi atas Masya Allah ya. Sharing pengalaman dan ceritanya. Dan memang tadi kata Mbak Endah ya, memang tidak ada yang kebetulan nih Mbak Endah. Ini Masya Allah dipertemukan ya. Apa yang tadi mungkin sore baru rasanya ditemui, ternyata Masya Allah ini ada ayat yang alhamdulillah kita bisa kaji, dan ini mungkin relevan dengan apa yang juga mungkin sedang kita hadapi ya, Masya Allah. Baik, mungkin ada yang lain? Mungkin Bang Gun boleh closing statement Bang Gun. Insya Allah nanti kita coba kalau di luar ini memang masih ada yang kan. Kita lanjut ya. Risha mau nyampaikan kayaknya. Oh ya, sila. Masya Allah, makasih Bang Gun, Bang Aji. Assalamualaikum Bu Ning, Mbak Endah, Bang Endah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya sebenarnya kilas balik juga nih Bang. Kalau Bang Gun dulu kan sering cerita nih di awal-awal waktu kita dipertemukan ya di ruang biro bukan bertemu saya dipertemukan berjalankan. Pertemukan Allah yang maha mengatur pertemuan yang insya Allah mudah-mudahan sampai doa tadi, sampai masjidnya terbangun, sampai kumpul di Baitullah. Amin amin ya rabbal alamin. Memang ya waktu itu Bang Gun cerita tentang sahabat Bang Gun yang datang nangis-nangis dengan bawa masalah. Sebenarnya saat itu saya juga curhat sama Bang Gun dengan membawa asa, asa. Tapi kemudian Bang Gun tidak memberikan apa-apa, malah menceritakan balik tentang sahabat Bang Gun tersebut. Pada dasarnya memang introspeksi itu jadi senjata manusia. Balik lagi bahwa yang kita punya adalah berdoa, kemudian ya balikan diri ke titik paling dasar bahwa kita memang selemah-lemahnya makhluk gitu kan. Nah, mungkin dari situ ibaratnya energi udah paling rendah, kemudian Allah berikan kemudahan. Jadi ada ikhtiar, ada introspeksi, kemudian ada solusi. Makasih Bang, ayat ini kembali menyegarkan, terus ada harapan-harapan selanjutnya. Semoga ini jadi pengingat juga bahwa untuk jadi lebih baik, pasti harus melewati banyak hal ya Bang ya. Kadang kita ngerasa udah berbuat baik pun sebenarnya bisa jadi ada terselip sombong di situ, terselip apa ya, yang nantinya malah buat kita ngerasa oh ini dari kita nih, bukan dari Allah. Jadi sih Bang, terima kasih. Alhamdulillah lagi hujan nih daerah ujung Pandang nih, jadi makin cahdu Pak dengar. Masya Allah, doa langsung syah. Doa berkah. Waktu mustajab. Alhamdulillah. Masya Allah. Saja Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah Risha. Mudah-mudahan Risha sekeluarga sehat semuanya. Amin. Amin. Masya Allah. Baik Bang Gun, mungkin closing statement mungkin Bang Gun ya di sesi malam ini. Mudah-mudahan jadi penguat lagi ya tentang hal-hal yang paling penting untuk kita bisa pegang dari ayat santri 1 ya. Surah An-Nisa ya Bang Gun ya. Surah An-Nisa ayat 79. Mungkin boleh ditampilkan lagi Bang Gun biar sambil mudah-mudahan kita insya Allah dimudahkan Allah untuk bisa menghafal nih teman-teman. Silakan Bang Gun. Faminallah wa ma asabaka min syai'atin famin nafsik wa arsalnaka linnasi rasula wa kafa billahi syahida. Jadi makasih Bang Haji, ini Mbak Endah, teman-teman semuanya, sahabat Masjid 4 Pilar. Mungkin
intinya ayat ini bukan untuk menjudge, oh kalau misalnya orang itu kemudian apa ya, ada mengalami kesulitan atau apa langsung kita menjudge, wah ini kau nih karena kesalahan dirimu sendiri gitu ya. Jadi bukan untuk seperti itu. Ini untuk introspeksi, terutama untuk diri kita sendiri ya. Jadi tidak langsung menjudge apa-apa kemudian kita langsung kita sampaikan, oh nih karena kau dosa nih, karena kau maksiat nih, kau seperti itu ya. Mungkin kalau misalnya, jadi ayat Quran ini mungkin kayak dia ada kayak ini ya, kayak dokter itu kan ada resep-resep khusus lah ya. Jadi sesuai dengan situasi dan kondisi seperti itu. Tapi ini intinya buat renungan kita bahwa memang insya Allah kalau kita kemudian menintrospeksi diri, maka kemudian Allah berikan solusi. Itulah yang yang kita yakini dari contoh-contoh ya, contoh-contoh dari Nabi Sulaiman ya. Jadi diberi ujian kebaikan, bersyukur, ketika diberi ujian keburukan, bersabar. Mungkin itu Bang Haji, bahwa kita mudah-mudahan semuanya bisa di kuadran kanan, orang-orang yang ashabul yamin, yang menjadi orang yang mustahil miskin. Mustahil miskin itu maksudnya mustahil Allah berikan kebangkrutan lah, seperti itu. Sukses sih bangunnya. Insya Allah sukses, bertumbuh ya, karena kita mengikuti ya apa yang Allah perintahkan. Kita dapat petunjuk, insya Allah kita dimuliakan. Tapi kalau kita merasa benar, kemudian kita merasa apa yang kita lakukan ini karena diri kita sendiri, kemudian akhirnya kita menjadi sombong, itulah kemudian nanti lama-lama ya akhirnya dibangkrutkan gitu. Maksudnya itu jangan merasa, wah alhamdulillah nih aku punya perusahaan, tidak mungkin bangkrut. Jangankan perusahaan ya, artinya Allah buat gempa aja bisa gitu kan. Allah buat badai tsunami bisa gitu. Apakah lagi ada sekedar misalnya perusahaan itu gitu Allah bangkrutkan seperti itu. Jadi jangan kita pernah merasa apa yang kita buat itu karena diri kita sendiri, dan kemudian ketika mengalami kesulitan itu karena kesalahan orang lain. Ini untuk renungan diri kita sendiri. Semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang ashabul yamin, insyaallah golongan kanan yang mencontoh Nabi ya, Nabi Sulaiman dan Nabi Yunus dan juga Nabi Adam. Mungkin itu. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Sekali lagi jazakallah Bang Gun atas materi yang telah disampaikan. Semoga apa yang tadi antum sampaikan menjadi amal jariah ya, yang terus mengalir pahalanya, dan mudah-mudahan apa yang tadi antum sampaikan juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Kemudian antum senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan dan kelapangan rezeki, senantiasa sehat, dan mudah-mudahan senantiasa diistiqomahkan oleh Allah dalam ketaatan dan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sahabat Masin 4 Pilar, alhamdulillah sesi kajian iman kita pada malam hari ini, kajian iman yang ke-7, alhamdulillah telah usai. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan Allah kesehatan, yang dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusan, diberikan keberkahan hidup, dan insya Allah kita sama-sama berdoa mudah-mudahan diberikan terus ketaatan untuk bisa membaca, mengkaji, ya, dan insya Allah juga dimudahkan untuk mengamalkan dan menghafal Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah sampai bertemu kembali nanti di kajian iman yang ke-8. Mudah-mudahan kita diberikan kepanjangan umur, dimudahkan untuk bisa hadir ya di kajian iman berikutnya. Mari bersama-sama kita menutup dengan membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari anak pribadi. Mohon dimaafkan selama mungkin
1 jam tadi ya, membuka dan mengawali kegiatan ini ada kesalahan, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita, dan mudah-mudahan ini jadi amal jariah dan jadi amal yang mudah-mudahan kita bisa laksanakan dan amalkan ya dari apa-apa yang kita telah sama-sama dengarkan dan pelajari. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu, sahabat Mesin 4 Pilar, kita tutup. Kalaupun nanti ada yang mau lanjut diskusi, kita persilahkan mungkin sampai jam 9:30 insya Allah. Salam hormat kami, salam hangat kami untuk keluarga yang ada di rumah. Mudah-mudahan senantiasa sehat dan diberikan keberkahan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Uni, Waalaikumsalam. terima kasih Mbak Indah, Gun, terima Risha. kasih Mbak Risha, Terima kasih makasih Bang Rido, Ridho. makasih Bang Enda, makasih Ya, Abil, Bu. Nasihat, sehat semua. Selamat Amin. beraktivitas istirahat untuk besok ya. Makasih Mbak Indah. Izin live ya. Terima kasih semua. Terima kasih, insya Allah. Saya udah dimatikan Bang ya rekamannya ya. Oh siap, belum. Oh, udah. Kan nih ya. Yes.